pencar. Nah, apa sih itu diagram pencar? Diagram pencar yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivariat. Nah, diagram pencar ini digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Nah, kedua data tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikatnya disimbolkan dengan Y. Lalu, di sini ada contoh diagram pencar. Nah, sini persentase lulusan SMA-nya itu adalah variabel bebas yang mempengaruhi persentase kemiskinan. Lalu selanjutnya menggambar diagram pencar. Nah, diagram pencar ini dapat digambar dengan cara manual ataupun dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, secara manual diagram pencar dapat digambarkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Lalu membuat sumbu mendatar sebagai sumbu X dan sumbu tegaknya sebagai sumbu Y. Lalu membagi kedua sumbu dengan skala yang sama pada setiap sumbu. Lalu membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Lalu yang terakhir menggambarkan pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada diagram di sini ada tabel mengenai informasi banyaknya pengunjung yang hadir dan omset penjualan buku di beberapa stand pameran pada hari pertama disajikan pada tabel seperti ini. Nah, kita akan membuat tabel ini jadi diagram pencar. Langkah yang pertama yaitu menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Dari soal ini variabel bebasnya yang mana? Banyak pengunjung, ya. Kemudian variabel terikatnya omset penjualan buku. Nah, setelah diketahui variabel bebas dan variabel terikatnya, kita membuat sumbu mendatar ini X dan sumbu Y. Dengan variabel bebas itu di bawah sebagai sumbu X. Tadi variabel bebasnya apa? Banyak pengunjung pameran sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya omset penjualan buku sebagai variabel terikat. Lalu langkah selanjutnya membagi skala angka yang memuat seluruh data pada variabel X dan Y. Nah, tadi kan ini baru digambar doang, belum diketahui dari berapa sampai berapa. Kita menentukan angka batas bawah sampai tadinya dari sini, dari tabel. Nah, di variabel bebas itu yang paling rendah yang berapa? Yang 20. Kemudian yang paling tinggi 29. Maka dari 0 sampai 29. Lalu yang variabel terikatnya yang paling rendah 79. Kemudian yang paling tinggi 88. Nah, setelah itu langkah terakhir menggambarkan pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Di sini kan banyaknya pengunjung 22 dengan omsetnya 82. Cari 22 berarti di antara 21 dan 23 di sini, dan 82 berarti di antara 81
sampai 83 di sini. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir, sehingga dihasilkan tabel seperti ini. Nah, garis bantu ini dihilangkan sehingga menjadi diagram pencar seperti berikut. Oke, untuk lebih memahami, di sini Ibu ada LKPG. Silakan bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Di sini kan di LKPG ini ada sebuah tabel data rata-rata lama waktu yang dihabiskan setiap 1 hari dan kuantitas dari pengikut tiktokers pada saat itu. Nah, dari narasi di sini di LKPG ini variabel bebasnya yang mana? Waktu. Yang waktu. Lalu variabel terikannya yang banyak pengikut. Kemudian kita sajikan tabel ini menjadi diagram mencar. Silakan bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya.
perbandingan antara jam belajar dan nilai ujian atau antara usia dan tinggi badan. Kemudian ada prediksi dan perencanaan, lalu analisis bisnis dan sebagainya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan bisa berdoa.